السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, anak-anak yang saya cintai, sesungguhnya pondok itu memberikan pendidikan tentang hidup dan kehidupan. OSPM dan Pramuka adalah merupakan organisasi yang banyak memberikan pendidikan di dalamnya kepada anak-anakku semuanya. Tidak hanya pendidikan yang bersifat mental, spiritual, tetapi juga pendidikan yang bersifat keterampilan. Oleh karena itu apa? Anak-anakku sangat beruntung di mana kalian sampai duduk di kelas 6, dan mengalami menjadi pengurus, menjadi pembina, menjadi pembimbing, sekaligus menjadi pengajar di dalam pramuka itu sendiri. Dan ini adalah merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi anak-anakku kelas 6. Berapa banyak teman-teman dulu belajar di pondok ini hanya kuat 1 tahun, hanya sabarnya 2 tahun, hanya hingga 3 tahun, hanya sampai 4 tahun. Mereka tidak merasakan bagaimana mengalami jadi pengurus, baik di SPN maupun di pramuka. Tidak mengalami. Mereka tidak mendapatkan pendidikan. Mereka tidak mendapatkan pelatihan sebagai pengurus, yang sebenarnya organisasi SPN dan pramuka ini tidak ada lain adalah tempat di mana kita digembeng mental kita, digembeng karakter kita, dibuka wawasan kita, ditambah pengalaman kita. Disinilah kita akan mendapatkan siapa diri kita. Disinilah kita akan tahu jati diri kita sebagai anak santri yang tidak hanya mengambil, mempelajari ilmu di pondok ini, tetapi kita belajar tentang hidup. Kita belajar tentang kehidupan. Kita belajar bagaimana mendewasakan diri dan lain sebagainya. Ini yang terpenting dari organisasi yang kita duduki. Oleh karena itu apa? Ketika kita duduk di jabatan apapun, di posisi apapun, jangan pernah kita bersikap mangsa bodoh. Kalau kita ingin mendapatkan sukses hidup, banyak pengalaman, bertambah, berkembang mentalnya, terdidik karakternya, maka posisi dan jabatan organisasi yang kalian emban sekarang ini harus betul-betul disikapi dengan apa? Kemauan yang tinggi, kemauan yang tinggi, kemauan yang kuat. Kemauan untuk apa? Untuk memajukan organisasi. Dengan apa? Membuat program-program kerja yang bagus, dikembangkannya dalam aktivitas. Orang nggak punya kemauan, nggak bisa hidup. Yang terpenting itu kemauan dulu untuk bisa membangun kehidupan. Kemauan dulu. Nggak ada kemauan, orang akan statis, tidak dinamis. Tapi dengan banyak kemauan, orang hidupnya
akan dinamis, akan maju. Oleh karena itu apa? Kemauan ini harus betul-betul dibangun. Kemauan. Kalau kemauan ini ada pada kalian. Saya sekarang ini diberikan jabatan sebagai ketua. Saya ingin ini, saya ingin itu. Kamu catat kemauan kamu itu apa? Catat sebanyak-banyaknya kemauan kamu. Lalu apa? Disertai dengan kesungguhan. Mau apa kamu? Saya ingin pramuka tahun ini bisa saya kembangkan dan saya bisa utus ke luar negeri. Diutus ke luar negeri. Oleh karena itu saya harus mencari info-info terpenting tentang pramuka ke luar negeri. Boleh. Kamu punya kemauan. Kamu catat dalam agenda tersendiri. Ketika kamu mencari di Google, mencari informasi melalui Google, mencari informasi melalui media, dan lain sebagainya. Lalu kamu dapatkan, kamu serap informasinya. Lalu kamu persiapkan anak-anaknya. Dengan kesungguhan kamu didik mereka, kamu latih mereka, kamu bina mereka. Ini kesungguhan. Ini kesungguhan namanya. Apa cukup dengan kesungguhan? Belum. Belum cukup dengan kesungguhan. Bahwa di dalam kamu melatih anak-anak, pasti banyak rintangan. Ada yang malas. Ada yang susah diatur. Itu rintangan. Kesungguhanmu sudah ada di situ. Tetapi selanjutnya kamu butuh kesabaran. Sabar. Jangan ketika kamu mendapatkan rintangan, lalu kamu putus asa, tinggalkan. Wah, saya nggak kuat ya didik kalian. Jangan. Itu bukan pemimpin. Itu bukan pemimpin. Karena apa? Karena yang namanya pemimpin itu betul-betul selalu memiliki apa? Sensitivitas, kepekaan. Kepekaan. Itu pengurus. Apa? Itu pemimpin. Kalau dia tidak memiliki kepekaan, sensitivitas, itu belum jadi pemimpin. Walaupun pengurus, belum jadi pemimpin. Maka pengurus itu harus memiliki jiwa pemimpin. Jangan jiwanya jiwa anggota. Pengurus harus memiliki jiwa pemimpin. Jangan jiwa anggota. Dan jiwa pemimpin itu adalah yang memiliki sensitivitas tinggi, kepekaan tinggi. Ini umpamanya pengurus pramuka. Dia tidak mau tuh anggotanya dikalahkan. Di mana dia utus sebagai utusan kontingen, nggak mau dia kalah dalam lomba. Oleh karena apa? Kesungguhnya dalam membina, dalam memperhatikan, dalam membimbing. Bahkan kadang-kala dia mengeluarkan koceknya sendiri, beli permen agar memberikan motivasi, mungkin vitamin, ya. Dia sedekah kepada anggotanya. Karena apa? Karena dia punya ambisi bagaimana kontingen ini betul-betul kontingen yang handal, yang unggul, yang bisa bersaing dengan kontingen yang lain. Ini namanya pemimpin. Pemimpin namanya. Kayak seperti pemimpin organisasi. Bagian KLH. Dia juga pemimpin di bagiannya. Gak suka dia melihat yang namanya apa? Sampah berserakan di mana-mana. Selalu sensitivitas itu terpanggil. Kepekaannya itu terpanggil. Gak mau dia melihat kotoran. Bagian pengajaran. Kamu juga sebagai pemimpin. Pemimpin di bagian pengajaran. Pengurus, tapi juga memiliki jiwa kepemimpinan. Dia tidak suka. Sensitivitasnya terpanggil. Kalau melihat softnya acak-acakan dalam sholat.
nggak rapat. Kalau di masjid anak-anak tidak mau mengaji Al-Quran. Kalau di masjid Al-Quran berserakan. Itu sensitivitasnya terpanggil untuk menertibkan. Dia kerahkan anggota. Dia tertibkan Al-Quran. Dia keliling membereskan soft-soft. Dia keliling mengontrol anak-anak yang mengaji sebelum maghrib. Itu pengajaran. Keamanan. Pengurus juga dia. Tapi kalau dia keamanan memiliki jiwa pemimpin, maka sensitivitasnya terpanggil juga. Ghirah. Yang kedua ghirah. Yang pertama sensitivitas. Kepekaannya. Dia ada. Yang kedua ghirah. Ghirah itu kecemburuan. Kecemburuannya memanggil dirinya untuk selalu aktif sebagai keamanan. Apa? Contohnya umpama. Dia nggak mau melihat anggota di kamar-kamar meninggalkan sholat jamaah, di kamar-kamar tidak bekerja bakti, ataupun izin ke pasar, tetapi tidak diperhatikan di sana, sehingga melakukan tindakan perbuatan indisipliner dan lain sebagainya. Inilah pengurus yang memiliki jiwa kepemimpinan. Ada nggak pengurus yang memiliki jiwa anggota? Ada. Pemimpin, pengurus yang tidak memiliki sensitivitas. Pengurus yang tidak memiliki ghirah, kecemburuan. Maka dia biarkan saja. Organisasi sejalan-jalannya aja. Duduk di pengajaran, nggak pernah aktif. Masuk masjid, menertibkan anak-anak. Ada. Itu namanya pengurus yang berjiwa anggota. Dia bukan yang ngatur, tapi diatur. Udah diatur, nggak ikhlas lagi. Inilah pengurus yang tidak akan dewasa selamanya. Selama menjabat, maka jabat itu tidak akan bisa mendewasakan dia. Karena apa? Karena dia pengurus tapi berjiwa anggota. Kesungguhan saja tidak cukup. Apa yang saya katakan tadi? Kesabaran. Tidak semuanya. Teman-teman pengurusmu itu juga baik-baik. Tidak semua anggota yang kamu atur juga baik-baik. Kadang-kadang apa? Ini dalam satu tim, ini pengajaran atau keamanan atau KLH dan lain sebagainya. Itu yang duduk di dalam posisi itu kan tidak sendiri. Ada 2 orang, ada 3 orang, ada 4 orang. Keamanan mungkin bisa 4 orang. Tetapi kadang-kadang diajak kerjasamanya susah. Maka di sini pengurus yang dalam hal ini dia punya posisi keamanan, dia sudah memiliki kemauan yang kuat. Dia sudah bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas. Tapi dia juga harus memasang kesabarannya karena menghadapi teman-temannya yang duduk di dalam posisi keamanan. Ada yang indisipliner, ada yang malas-malasan, ada yang mangsa bodoh. Ditambah lagi dengan anggota sekian banyak yang harus kamu atur, di mana karakternya berbeda-beda pula. Kesabaranmu harus dipasang. Ya? Yang keempat, yang tidak kalah penting dan yang membuat kamu sukses mengurus organisasi, apa? Yaitu konsistensi. Konsistensi. Apa konsistensi? Istiqamah, ala tamadi, ala istimrar. Jangan hari ini kerja, besok enggak. Jangan besok ngurus, lusanya enggak, keren. Bukan pengurus yang punya jiwa pemimpin. Karena pengurus yang berjiwa pemimpin selalu ingin memajukan organisasi.
Selalu ingin memajukan posisinya sebagai keamanan, KLH dan lain sebagainya. Ingin memiliki citra yang kuat di mata Allah, di mata pimpinan pondok, di mata guru-guru. Bahkan pengurus yang memiliki jiwa kepemimpinan dalam bekerja, dia tidak mau dilihat orang. Dia tidak mau dilihat orang. Tapi dia bekerja ibtigha mardatillah. Apa ibtigha mardatillah? Mengharapkan ridha Allah. Ini pengurus yang memiliki jiwa pemimpin. Bekerjanya terus. Siang malam. Tidak ada yang namanya press. Karena apa? Tidak pernah di dalam hatinya itu ada rasa puas. Selalu ingin menambah. Selalu ingin memperbaiki. Dalam kebaikan, kita harus tamak. Dalam kebaikan, kita harus tamak. Tamak itu apa? Selalu ingin yang lebih banyak. Selalu ingin yang lebih baik. Selalu ingin yang lebih unggul. Dalam kebaikan. Dalam ilmu, itu harus tamak. Dalam kesuksesan hidup, harus tamak. Tapi dalam kejelekan, gak boleh tamak. Gak boleh tamak dalam keburukan. Ini anak. Kalau semua anak-anakku yang jadi pengurus ini, baik anak-anakku yang di SPM, anak-anak yang di pramuka, kalau saja kalian ini jadi pengurus, tetapi jiwanya adalah jiwa pemimpin, maka OSPN-mu, pramukamu di tahun ini akan memiliki kesuksesan besar. Tapi ingat, dengan seperti apa yang saya katakan tadi, pasang kemauanmu yang kuat. Mahfuzatmu sudah kamu pelajari. Filsafat hidupmu sudah kamu dapatkan. Apa? Idza sadaqal azmu sadaqat taqdir. Oh, itu kunci sukses. Kunci sukses. Saya ini kalau nggak punya kemauan besar, nggak mungkin pondok ini, nggak mungkin Al-Mizan ini bisa mewujudkan dalam 4 tahun ini. Al-Mizan Putri dengan tanah 6 hektar, dengan bangunan sekian banyak. Karena apa? Karena kita tidak didanai oleh donatur. Karena kita tidak didanai oleh donatur manapun. Tapi dengan kemauan yang kuat, wadhahat sabil, jalannya itu ada saja. Nah, oleh karena itu apa? Hidup ini yang paling penting adalah punya kemauan dulu. Pengurus harus punya kemauan dulu. Yang dituangkan dalam agenda kerja, program kerja, apa saja, apa yang kamu ingin kembangkan. Konsultasi dengan wakil pengasuh, konsultasi dengan pengasuh, konsultasi dengan mabegos, konsultasi dengan kepala-kepala sekolah, konsultasi dengan para pembimbing. Saya ingin melaksanakan ini, Ustaz. Saya ingin melaksanakan itu, Ustaz. Dijalankan dengan penuh kesungguhan, kesabaran, keuletan, istiqomah, kamu akan menjadi pengurus yang membawa kesuksesan besar. Kalau kamu sukses, nah, berarti kesuksesan pondokmu. Kalau kamu gagal karena lemahmu, karena malasmu, berarti pondok ini gagal. Pondok ini gagal, pondok ini runtuh. Karena apa? Karena hilang kemajuan. Baik OSPM, baik koordinator, lemah menuju
menunjukkan bahwa pondoknya lemah juga. Kelemahan pondok itu bisa diukur, nah. Bisa aja. Semangat mengajar rendah, semangat belajar rendah, keilmuan guru rendah, keilmuan santri rendah. Ini kelemahan pondok, barometernya. Tapi ketika semangat guru tinggi, semangat pengurus tinggi, semangat murid tinggi, semuanya akan bertambah. Disinilah nilai kelebihan, nilai tambah, nilai kemajuan pondok guru. Gampang kita membuat barometer. Pondok ini tidak hanya digerakkan oleh kiai. Pondok ini tidak hanya digerakkan oleh seorang kiai saja. Tapi banyak ashabus thiqah. Teman-teman kiai, teman-teman kepercayaan kiai. Di situ ada wakil pengatur, ada wakil direktur, ada kepala sekolah, ada pemimpin-pemimpin yang lain, ada pengurus SPM, ada koordinator, ada yang susah. Itu semuanya ashabus thiqah kiai. Gak bisa kiai jalan sendiri. Dan disitulah pendidikan. Disitulah pendidikan. Maka diperlukan kedewasaan. Dalam memimpin, dalam membimbing, dalam mengajar, dalam mendidik. Kedewasaan. Gak bisa dikatakan seorang pemimpin kalau tidak memiliki kedewasaan. Ya kedewasaan berpikirnya. Saya mengatakan karakter itu ada karakter berpikir, ada karakter berbuat. Seorang berpikir maju, berarti dia memiliki karakteristik yang tersendiri. Seorang yang dalam berbuatnya luar biasa, dia memiliki karakteristik yang tersendiri. Oleh karena itu, apakah itu bisa disetrum? Bisa. Orang yang dewasa itu karena banyak mengkaji, membaca, banyak menyerap pengalaman. Orang akan dewasa dengan sendiri. Karena apa? Karena hidupnya terus diliputi, terus digumuli oleh apa? Kesibukan, kegiatan. Beda kedewasaan. Pengurus yang selalu sibuk dan pengurus yang tidak selalu sibuk. Beda kedewasaannya, beda wawasan pikirannya, beda mentalnya, beda segala-galanya. Itu bisa buktikan. Sama seperti halnya guru yang banyak mentelaah, mengkaji, membaca, memahami pelajaran yang akan diajarkannya. Dia jauh lebih dewasa ilmunya dibandingkan guru yang hanya mangsa bodoh. Dia hanya masuk kelas tanpa bisa. Dia mengajarkan ilmunya beda. Jadi sebenarnya yang membedakan kita itu apa? Yang membedakan kita tadi itu 4 itu. Orang ini sejauh mana nih level kemauannya? Wah, levelnya cuma 50%. Ya udah 50% itu. Taraf kehidupan dia, kemajuannya ya gitu. Martabatnya di hadapan Allah. Kedudukan dia dan posisinya di hadapan manusia, ya segitu. Karena apa? Nggak mau meningkatkan levelnya. Kemauannya yang segitu sudah. Allah kasih segitu. Maka kamu harus tulul amal. Harus banyak taman niat. Cita-cita yang tinggi. Apa saja. Wah, bikin. Saya kadang-kadang saya tantang. Saya pengen maju tuh. Bola voli, takraw, bola tendang. Oke. Cari terus. Jangan cari pelatih. Saya bayar. Ada yang datang pada saya, Martin Bond, Ben, Almizandong. Mana anggotanya yang mau? Mana yang mau tanggung jawab? Gampang. Tapi buktikan dulu bahwa kalian ini betul-betul bisa mengurus. Bisa mengurus. Untuk bisa mengurus, maka tidak ada yang dipentingkan, diperlukan adalah apa? Jiwa kepemimpinan.
jiwa kepemimpinan. Dan memiliki etos kerja yang baik. Punya kemauan yang tinggi. Punya kesungguhan yang tinggi. Punya kesabaran yang baik. Dan punya konsistensi yang terus-menerus dibina dan dipelihara. Ini kunci sukses. Anak yang belajarlah anak-anakku semuanya, wahai para pengurus. Untuk apa? Meraih kesuksesan hidup. Dengan apa? Meraih kesuksesan hidup dengan apa, Nak? Dengan ilmu dan pendidikan. Dengan ilmu dan pendidikan. Mengapa saya katakan dengan ilmu dan pendidikan? Ilmu dapat membuka luas lapangan kehidupan. Lapangan kehidupan bisa membuka seluas-luasnya apa? Lapangan kehidupan. Itu dengan ilmu. Gampang kamu cari jabatan. Gampang kamu cari posisi. Karena apa? Ilmunya kredibel. Capability-nya kamu miliki. Orang membaca dulu. Walaupun ada yang sekarang orang membaca ijazah. Ketika di tab nggak bisa, nonsense ijazah, no value for ijazah. Karena apa? Harus dibuktikan dengan apa? Capability kamu. Ya. Ini penting. Kemampuan kamu, keilmuan kamu. Ilmu dan pendidikan. Bahwa ilmu bisa membuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya apa? Lapangan hidup, lapangan kehidupan. Lalu apa saya katakan? Pendidikan. Sedangkan pendidikan anak-anak semuanya dapat membangun mental spiritual. Dapat membangun karakter. Ini pendidikan. Mental spiritual. Ini mentalnya ada di sini nih. Selalu kita berikan pendidikan pada anak-anak kita. Sehingga apa? Mental anak kita terdidik juga. Karakter anak kita terdidik juga. Karena apa? Selalu kita berikan pendidikan tersebut. Jadi pendidikan ini banyak. Keterampilan yang diberikan di pondok ini termasuk pada pendidikan. Pramuka dengan kegiatan itu masuk pendidikan. Orang hanya satu pramuka dan SPM dengan segala kegiatan itu masuk pada pendidikan. Maka pendidikan bisa membangun kamu mental spiritual dan karakter kamu. Karakter apa yang tadi saya katakan? Karakter berpikirmu dan karakter tindakan. Atau dengan bahasa lain, karakter berpikir dan karakter berbuah. Ini melalui pendidikan. Ini melalui pendidikan anak-anak. Ya? Anak-anak yang saya cintai. Maka saya bilang pada sahabat, ini anak-anak kita nih jasnya bagus, nggak ada yang dirubah. Tapi celananya, padahal sudah saya kasih ukuran yang pas dan tidak boleh dirubah, yaitu bawahnya itu ukuran 20. Tapi saya melihat tadi jalan di lantai, ada yang pakainya 15. Nah, jangan kamu yang pakai celana model matek. Kayak penyanyi band, grup band, cangcuter. Jangan niru artisnya, tiru kiaimu, tiru satu-satu seniormu. Kalau ada satu senior sekarang yang pakai celana matek, saya gunting sekarang.
Gak ada. Karena apa? Sudah mencapai taraf kedewasaannya. Tidak lagi dihantui perasaannya oleh hawa nafsu. Gak ada. Maka saya katakan kepada wakil direktur, ini tempat pendidikan. Kepada wakil pengasuh, ini tempatnya pendidikan. Apa yang menjadi kebijakan saya, laksanakan. Tidak boleh ada santri yang niru-niru gegetan kita. Tidak boleh ada guru-guru yang meniru-niru kita. Kalau ada, sobek langsung. Sobek langsung. Saya mesantren, waduh, dari sejak tahun 74 saya pesantren. Dulu 74 pakai sarung, gak ada pakai celana, pesantren, celana. Tahun 77 baru pakai pesantren modern, pakai celana. Murid itu disobek langsung. Ketika datang, apa jalan murid. Kelihatan nih, kelihatan sama pengasuhan, keamanan pondok. Sini, ukurannya botol, masukin botol, nggak masuk. Guntingnya itu dari kantong, langsung sobek, sampai dengkul. Besok kan nggak dipakai, paling dipakai celana pendek. Gitu yang bagus. Namanya pengasuhan yang memiliki sensitivitas tinggi. Oh, jangan-jangan pengasuhannya juga masih celananya cancutan. Nah, ini yang salah. Bagaimana dia bisa bertindak? Ini pendidikan. Pendidikan itu harus ditularkan dari kiai, dari abu sekok kiai sampai kepada anak didik. Baru ini namanya pendidikan yang berwibawa. Berwibawa. Bisa menjalankan? Bisa. Kalau gontor bisa, kenapa bisa tidak bisa? Tergantung siapa yang memimpin. Siapa yang ngurusi? Punya dia sensitivitas apa tidak? Punya dia gira apa tidak? Punya dia komitmen untuk memajukan pondok apa tidak? Gitu. Gitu. Maka apapun yang berkaitan dengan su'ul khuluq ini harus diberantas. Diberantas. Ya, diberantas. Karena apa? Ini pendidikan tidak boleh dicoreng dengan akhlak yang tidak utuh kemuliaannya. Gak boleh yang di pondok ini. Siapapun. Tahun ini ada kelas 6 yang terbaik akhlaknya. Serahkan ke orang tuanya. Jangan di sini lagi. Biarkan saja pemerintah sekarang lagi bikin undang-undang baru nih. Apa? Lembaga-lembaga sekolah tidak boleh mengusir, mengeluarkan anak didik. Kalau ada, maka akan dikenakan sanksi. Wah. Macam-macam pemerintah sekarang ini. Dulu, nih. Nggak potel doang ini. Telinga saya nih, kalau nggak bahasa, habis nih. Nih pipi saya habis dulu. Sekarang keluarkan undang-undang HAM. Ada siapapun yang coba-coba melanggar HAM karena menganiaya, guru nempelin menganiaya, guru ngejewet aniaya. HAM bebong. Masuk penjara guru. Kemarin kan di Gelang Oknum. Pesantren yang dekat Putri. Kiainya nempelin anak orang PDIP. Kebetulan pesantren di situ. Ditempelin karena nakal. Dipanggil polisi kiai. Inilah HAM Yahudi, HAM Nasrani yang tidak menghargai pendidikan dalam Islam. Islam menganut keberkahan kok. Kamu ditempel guru itu berkah. Kenapa? Kamu yang diajari oleh guru. Kamu yang diberikan ilmu oleh guru. Bayangin. Sekarang di luar sana. Tidak lagi murid menghormati guru. Tidak lagi murid menghargai guru. Yang memberikan ilmu. Bagaimana hidup mereka akan manfaat dan barokah? Gurunya dihajari. Gurunya digebuki.
Gurunya jadi penjarain sama orang tua itu. Naudzubillah. Naudzubillah. Ini anak. Maka belajarlah kalian di pondok ini untuk meraih kesuksesan hidup dengan ilmu dan pendidikan. Ilmu dapat apa? Membuka lapangan hidup seluas-luasnya. Sedangkan pendidikan dapat membangun mental spiritual dan karakter berpikirmu dan karakter berbuat.